Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelum itu, Pak meminta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Baik, Adik Nisa bisa memimpin kita dalam doa. Ya, Pak. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih, Adik Nisa. Di sini Pak akan mengecek kehadiran siswa. Apakah hari ini semua hadir? Hadir, Pak. Baik. Tema yang akan hari ini Pak bawakan yaitu selalu berhemat energi. Jadi materi yang akan Pak bawakan yaitu hari ini yaitu jenis-jenis energi. Kita dapat menemukan energi. Energi adalah suatu yang menghasilkan energi. Energi sangat berguna bagi kehidupan kita manusia. Pak ingin bertanya, mungkin ada yang tahu energi yang paling banyak digunakan di lingkungan rumah? Tidak, Pak. Jadi baik, energi yang paling banyak digunakan di lingkungan rumah yaitu energi listrik. Di sini Pak akan menyebutkan beberapa jenis-jenis energi, yaitu yang pertama energi kimia. Contoh dari energi kimia berupa gas, bensin, batu bara, dan lain-lain. Energi yang berikut energi listrik. Contoh dari energi listrik yaitu televisi dan radio. Yang berikut energi panas. Energi panas, contoh dari energi panas yang kita ketahui sehari-hari yaitu yang pertama, ketika kita menjemur pakaian di bawah terik matahari, pakaian akan kering. Dan contoh yang kedua yaitu ketika kita membuat api menggunakan kayu kering dengan cara digosok-gosok. Dan contoh yang berikut adalah energi bunyi. Energi bunyi mempunyai contoh seperti saat kita mengikut tali gitar akan menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir energi otot. Energi otot mempunyai contoh yaitu seperti ketika kita mengangkat barang menggunakan energi otot. Contohnya seperti kita mengangkat meja, mengangkat kursi, itu menggunakan energi otot. Sekarang kita masuk ke perubahan energi. Di sini Pak mengambil 5 poin perubahan energi. Yang pertama, perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya seperti panel surya. Yang kedua, energi angin menjadi energi gerak. Contohnya kincir angin. Yang ketiga, energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya penggunaan baterai senter. Yang keempat, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya seperti televisi atau TV. Dan yang terakhir, energi listrik menjadi energi gerak. Di sini Pak ada salah satu contoh kincir angin. Pak ingin bertanya kepada siswa, apa yang membuat kincir angin ini sehingga bisa berputar? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Kincir angin ini bisa berputar disebabkan oleh angin. Jadi para pembangun kincir angin meletakkan kincir angin itu di atas perbukitan sehingga angin meniup baling-baling bambu sehingga baling-baling itu bisa berputar. Di sini Pak mempunyai satu video pembelajaran. Pak akan meminta siswa untuk mengamati video pembelajaran tersebut. Mari kita menonton. Kali ini kita akan belajar membuat kincir angin dengan bentuk seperti ini. Di sini saya menggunakan kertas ukuran 8 x 8. Langkah pertama, kita lipat kertasnya secara diagonal.
buka, kemudian lipat lagi kertasnya secara diagonal seperti ini. Buka, kemudian silakan kalian gunting di setiap lipatan yang telah kalian buat mendekati titik diagonal yang ada di tengah seperti ini. Sebelah sini juga sama, kalian potong mendekati titik diagonal. Setelah setiap lipatan dipotong, langkah selanjutnya kalian beri lem di bagian sini ya, di setiap bagian sebelah kanan. Setelah itu silakan kalian lipat ujung kertas yang sudah diberi lem menuju titik diagonal seperti ini. Oke, sebelumnya saya di sini sudah memotong kertas bentuk lingkaran ukuran sebesar ini. Kemudian kita beri lem dan tempelkan di bagian tengah kincir angin yang telah kita buat. Langkah selanjutnya adalah membuat bagian pegangan. Di sini saya menggunakan kertas ukuran 16 x 16. Kita gulung kertasnya dari sudut seperti ini. Di ujungnya kita potong, kemudian beri lem. Dan gulung kembali. Ujungnya kita potong biar lebih rapi. Kemudian kita buat lagi gulungan kertas seperti ini tetapi lebih kecil. Kemudian langkah terakhir adalah menggabungkan ketiga bagian yang telah kita buat menjadi kincir angin yang diinginkan. Di sini saya menggunakan jarum pentul seperti ini. Kita tusuk di bagian sini.
Setelah itu jarum yang ini kita masukkan ke gulungan kertas yang kecil. Sebelumnya biar lebih mudah dalam proses pemasangan ke bagian pegangan, di bagian pegangan kita buat lubang dulu menggunakan jarum pentul yang lain. Inilah kincir angin yang telah kita buat. Apakah adik-adik sudah menonton video tersebut? Sudah, Pak. Ya. Jadi Pak akan membagikan lembar kerja siswa. Tapi sebelum itu Pak akan membagikan siswa dalam 3 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini Pak akan membagikan LKPD. Cara mengisi LKPD: identitas siswa, nama-nama kelompok, tulis anggota kelompok. Alat dan bahan yang digunakan yaitu lidi atau supir kayu, gunting, penggaris, pensil, lem, kertas berbentuk persegi atau persegi panjang, jarum atau paku payung. Langkah-langkah kegiatan: ambil kertas lalu buat garis pada kedua diagonal persegi. Buat persegi kecil di bagian tengah untuk memberi batas guntingan. Potong kertas mengikuti diagonal garis-garis persegi kecil di tengah. Lipat ke atas masing-masing ujung potongan pada satu titik. Lem bagian pertemuan masing-masing ujung sumpit pada satu titik. Setelah baling-baling siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Kemudian Pak akan membagikan LKPD ini untuk siswa mengerjakan proyek ini. Sebelum melakukan proyek tersebut, Pak akan memberikan waktu dalam proses pembuatan proyek tersebut. Waktunya adalah 20 menit.
Baik, Pak akan mengambil ketiga proyek dari ketiga kelompok tersebut. Apakah dari setiap kelompok sudah mengerti proses pembuatan kincir angin? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, sini Pak akan memberikan dari setiap masing-masing kelompok. Oh ya, cuma satu kelompok yang mempresentasikan hasil proyeknya, karena dari ketiga kelompok tersebut mempunyai proyek yang sama, dan dari ketiga kelompok tersebut menggunakan alat dan bahan yang sama. Jadi di sini Pak meminta salah satu kelompok saja untuk mempresentasikan alat dan bahan serta langkah-langkah yang digunakan. Baik, di sini Pak akan meminta salah satu kelompok, yaitu kelompok kedua, untuk mempresentasikan alat dan bahan yang digunakan. Waktu dan kesempatan Pak berikan untuk kelompok dua untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Alat dan bahan, yang pertama lidi, atas sumpit kayu, yang kedua gunting, ketiga penggaris, keempat pensil, kelima lem, keenam kertas berbentuk persegi panjang, yang ketujuh jarum atau paku payung. Langkah-langkah kegiatan: yang pertama, ambil kertas lalu buat garis pada kedua diagonal persegi, buat persegi kecil di bagian tengah untuk memberi batas guntingan. Yang kedua, potong kertas mengikuti diagonal sampai garis persegi kecil di tengah. Yang ketiga, lipat ke atas masing-masing ujung potongan dan masing-masing ujung potongan pada satu titik. Yang keempat, lem bagian pertemuan masing-masing ujung sumpit pada satu titik. Yang kelima, setelah baling-baling siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Sini kita memberikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, mungkin masih ada yang belum mengerti tentang proses pembuatan kincir angin. Mengerti, Saya Pak. sudah mengerti. Baik. Ya. Baik, di sini Pak akan memberikan penilaian terhadap ketiga kelompok tersebut. Dari ketiga kelompok tersebut semuanya bagus, tapi cuma kelompok 2 saja yang baling-balingnya bisa berputar. Sedangkan kelompok 1 dan kelompok 3 baling-balingnya tidak bisa berputar. Jadi mungkin masih ada yang belum mengerti tentang proses pembelajaran kita hari ini. Mengerti, Pak. Baik, kalau semua sudah mengerti, pembelajaran kita cukup sampai sini. Pak akan memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih.